Shalom dan selamat hari Minggu kepada kita semua datang di dalam peribadatan dalam Gereja Toraja Jemaat Laharoi Balikpapan. Mari kita dengarkan Warta Jemaat Minggu 17 September 2023. Salam sejahtera. Majelis Gereja Jemaat Laharoi Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat. Ibadah keluarga dan atau ibadah rumah tangga pada hari Kamis 21 September 2023 pukul 7 WITA dilaksanakan sesuai jadwal dan yang berubah sebagai berikut. Yang pertama, sektor 4 ibadah keluarga di Son W ditunda. Sektor 10 ibadah dilaksanakan di rumah keluarga Heri Tonapa. Sektor 11 pada hari Kamis 21 September ibadah dilaksanakan di rumah keluarga Tommy Bongga. Dan pada hari Sabtu 23 September ibadah dilaksanakan di rumah keluarga Paulus. Sedangkan ibadah di rumah keluarga Ripka Bandaso dilaksanakan tanggal 28 September. Sektor 10 pada hari Sabtu 23 September ibadah dilaksanakan di rumah keluarga Anggi Enos pukul 7 WITA. Peringatan 110 Injil Masuk Toraja, Klasis Kaltim Balikpapan. Pelaksanaan peringatan 110 tahun IMT Klasis Kaltim Balikpapan di Jemaat Bukit Gerbang Indah kilometer 24 Karangjoang dengan kegiatan sebagai berikut. Hari Sabtu 23 September akan dilaksanakan kegiatan aksi sosial berupa donor darah. Minggu 24 September pukul 1.30 sampai dengan 21.00 WITA, lomba CCA berpacu dalam kidung, baca Suramadatu dan gora-gora tongkon. Kemudian hari Kamis 28 September pukul 9 WITA akan dilaksanakan ibadah raya dimulai dengan parade syukur atau letoan dari jemaat-jemaat, dilanjutkan KPI dengan pelayan Pendeta Yandi Manobe STH. Kostum nuansa etnis bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah, berkumpul di gereja dan berangkat bersama-sama. Aneka Warta, Perjamuan Kudus Sedunia pada hari Minggu 1 Oktober 2023 dalam ibadah pagi sampai malam dilaksanakan Perjamuan Kudus Sedunia. Kiranya warga jemaat mempersiapkan diri. Pengutusan guru sekolah minggu. Pada hari ini dalam ibadah pukul 9 WITA dilaksanakan pengutusan guru sekolah minggu Jemaat Laharoi Balikpapan. Keanggotaan Yakum Kris atau Yayasan Pemakaman Umat Kristen Kota Balikpapan disampaikan kepada warga jemaat yang akan memperpanjang keanggotaan atau daftar baru, kiranya segera mendaftar kembali lewat sekretariat gereja paling lambat sampai akhir bulan September 2023. Penjaringan bakal calon penatua dan diaken. Penjaringan bakal calon penatua dan diaken dilaksanakan sampai dengan 20 September 2023, dilaksanakan di masing-masing sektor dan diharapkan kerjasama segenap warga jemaat. Demikian Warta Jemaat Minggu Balikpapan 17 September 2023, Majelis Gereja Toraja Jemaat Laharoi Balikpapan, Ketua Pendeta Markus Laklang MTH, Sekretaris Diaken Z.com. Salam sehat kepada kita semua. Kita bersyukur atas kasih Allah yang tak pernah berkesudahan selalu menopang dan menuntun hidup kita. Dan pada hari ini dengan penuh sukacita, mari kita muliakan nama Tuhan, hari damai yang teduh, hari berkat Tuhanku, kita bangkit berdiri.
Hari damai yang penuh, hari berkat Tuhanmu, bawalah kesukaannya kudus, dengan lonceng yang terbunyi, sampai dalam hutan sunyi. Puji Tuhan, nyanyilah, puji Tuhan, nyanyilah, muliakan namanya, muliakan nyanyi sambil bergema, selamat meriu yang kudus, dari langit yang terbuka, turun damai, turun suka. Puji Tuhan, nyanyilah, puji Tuhan, nyanyilah, muliakan namanya, muliakan namanya. Saudara-saudara, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Saudara-saudara, marilah dengan rendah hati kita membuka diri mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan untuk menyambut pendamaian yang telah dikerjakan dalam Kristus dan mengaku dosa kita. Bapa yang Maha Pengampun, kami datang terbuka dan jujur dengan kerendahan hati di hadirat Bapa di sorga untuk mengaku dosa kami, bahwa betapa hinanya diri kami oleh karena dosa yang terus berulang kami lakukan. Kami sadar akan salah dan dosa kami. Ya Yesus, ubah dan baharui kami dalam kasih setiamu. Tuhan Yesus, kami datang
Karena kita telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah melalui Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, pada ruh hatiku, setia bagi bernama jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang, Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku, menaruh hatiku, setia bagi bernama jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Saudara-saudara, janganlah kamu sesat di dunia ini, janganlah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Camkan petunjuk hidup baru berdasarkan Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-20 demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai 13. Mazmur pasal 103 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Saya akan bacakan tulisan yang keluar dan Bapak Ibu Saudara-saudari akan membacakan tulisan yang ke dalam. Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai ke-13. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak selalu Ia menuntut. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sejauh timur dari barat, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Amin. Kita aminkan pembacaan Mazmur berbalasan dari Mazmur yang sama. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua dan keenam. Kita akan membaca firman Tuhan dari 3 bahagian kitab. Yang pertama dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 19 hingga ayat 31. Keluaran 14 ayat 19 hingga ayat 31. Kemudian bacaan kedua Roma pasal 14 ayat 14 Roma pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Dan Injil Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-35. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memahami bahwa firman-Mu adalah kehidupan yang akan menghidupkan dan memanusiakan setiap kami yang ada di sekitar firman-Mu.
Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan kita dari Keluaran pasal 14 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Menyeberangi Laut Teberau. Ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Israel, saya ulangi, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Ia lalu dikacaukannya lah tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Yang kedua dari Roma pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain,
tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia lakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Haleluya. Saudara-saudara, dengarkanlah Injil Yesus Kristus berdasarkan Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-35. Injil Yesus Kristus demikian. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu,
apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Kure semangat puang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang cukup ekstrim. Sekalipun sudah lazim kita mendengar, kita mengalami, kita merasakan, tapi tema ini tetap ekstrim karena sifatnya gampang-gampang susah. Ya, gampang-gampang susah. Di mana tema ini kita akan renungkan di dalam 3 bahagian kitab, yakni kitab Keluaran, Roma, dan Injil Matius, mengenai soal pengampunan tanpa batas. Pengampunan tanpa batas. Berbicara pengampunan biasa kan? Sudah biasa kita mendengar, coba saya diampuni, coba saya bisa mengampuni. Jadi kata ini adalah sesuatu yang sangat sederhana tapi begitu sulit. Dan mengapa pengampunan ini merupakan salah satu syarat untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga. Ini adalah hal yang perlu kita jawab. Mengapa kerajaan sorga itu harus disyaratkan pengampunan? Apakah tidak cukup pengampunan Yesus yang berlaku secara kolektif, kolegia, dan masif? Sehingga masih ada pengampunan-pengampunan yang lain. Akan banyak jawaban. Pasti ada yang mengatakan karena kita bukan Tuhan. Dan Tuhan bukan kita. Karena itu pengampunan, saudara-saudara yang terkasih, merupakan doktrin atau ajaran tentang kerajaan sorga. Betapa pentingnya kerajaan sorga itu menjadi milik setiap manusia. Karena itu saya sangat teringat waktu kami ke Bogor. Karena kami ini adalah anggota Institut Lemena. Dan pas kami di Mahkamah Konstitusi waktu itu, dan salah seorang anak Tuhan yang ada saat itu yang Ibu Maria orang Katolik itu, waktu dibacakan nama-nama yang sempat berkunjung ke Mahkamah Konstitusi itu, dia dapat beberapa nama orang pendeta, diantaranya saya. Dan pas Ibu Maria itu katakan, karena dia adalah seorang hakim MK, dikatakan, apakah Pak Pendeta tidak salah alamat? Biasanya pendeta itu tempatnya di mimbar, bukan di daerah seperti ini, pengadilan seperti ini. Jadi saya spontan menjawab, tidak Bu, justru saya berada di tempat yang tepat. Kenapa? Kami pendeta setiap pelayanan berbicara tentang pentingnya kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga itu disediakan Allah untuk siapa? Untuk manusia. Karena dia berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu berada.
Nah sekarang pertanyaannya, manusia sekarang di mana? Manusia masih ada di bumi. Nah karena itu wajib dan layak seorang pelayan, pendeta mengetahui tentang wawasan kebangsaan, hukum duniawi, supaya manusia yang masih ada di dunia itu tidak menjadi korban dilindas oleh peradaban hukum yang tidak diketahui. Sehingga pada saat manusia sudah ada semua di dalam penjara di dunia, siapa lagi yang akan masuk surga? Jadi ibu itu sangat terkesima dan dia sedikit mengangguk dan dia katakan, ya, betul juga. Jadi terbanyak Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mengkapling diri kita. Tidak mau tahu dengan yang lain. Nah bisa dibayangkan seandainya Allah tidak mau tahu tentang manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kira-kira apakah pengampunan itu terjadi? Ini adalah catatan kritis. Mengapa Allah yang mengampuni? Padahal yang bersalah adalah kita. Ini semata-mata Bapak Ibu yang terkasih karena soal kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang diajarkan Yesus itu murni diperuntukkan kepada manusia. Tapi manusia ini sedang berada di dalam sebuah tragedi kehidupan yang tidak mampu dia belah. Yaitu kegelapan karena dosa. Manusia sedang terpenjara di dalam kuasa dosa. Sehingga melihat pun kerajaan Allah, apalagi merasakan kerajaan Allah itu begitu sulit. Maksudnya melihat dan merasakan kerajaan Allah itu adalah berjumpa dengan Yesus begitu sulit. Begitu sulit untuk berbicara dengan Yesus. Dan itu ditandai dengan seorang pelacur. Ketika dalam perjalanan Yesus dengan murid-murid dan orang banyak, ada kerinduan untuk mengalami pertobatan. Tapi murid-murid itu menghalang-halangi orang itu. Karena dianggapnya orang itu orang berdosa, najis, tidak layak masuk di dalam rombongan itu. Tapi pelacur itu mengatakan, menjamah jubahnya pun cukup bagiku. Bayangkan niat dan motivasi orang ini begitu kuat dan tulus. Jadi begitu sulit kita melihat, apalagi berbicara, berdampingan dengan kerajaan Allah. Itu semua karena dosa. Sebelum Allah menghakimi dunia ini, sebelum Allah menghakimi manusia, manusia sudah lebih dulu saling menghakimi. Ketika Yesus duduk bersama dengan para pemungut cukai. Dan murid-murid mengatakan itu tidak layak dan tidak pantas bagimu. Seorang guru yang mulia dan kudus. Dan apa yang Yesus katakan? Jika ada di antara kamu yang merasa layak, pantas, tidak punya dosa dan sebagainya. Ambil batu itu dan lempari orang ini. Tidak ada yang bisa melakukan itu karena apa? Tidak ada seorang pun yang luput dari yang namanya dosa. Tidak ada seorang pun. Itu yang dikatakan di dalam kitab Roma tadi, bahwa jika kita hidup untuk Kristus, dan jika kita mati untuk Kristus. Karena apa? Tidak ada orang yang mati untuk dirinya sendiri dan tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Jadi sejahat-jahatnya, sebodoh-bodohnya, semiskin-miskinnya sesama kita, dia punya keluarga, dia punya rasa, dia punya batin, dia punya masa depan. Karena itu janganlah kita menjadi pembunuh darah dingin. Dengan cara apa? Tidak mau mengerti tentang arti sebuah pertobatan dan pengampunan. Jangan kita merasa bahwa pengampunan hanya layak bagi orang-orang tertentu. Tapi bagi orang-orang yang sehari-harinya kita lihat di dalam
dunia sekuler, menyimpang dari Tuhan, kita menganggap itu sebagai orang yang tidak layak. Tidakkah kita ingat, Yesus mengatakan, aku datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Siapa itu? Kita semua ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Tidak ada di antara manusia yang luput dengan dosa ketika peristiwa Adam dan Hawa. Dan ini menjadi catatan sejarah bagi kita Bapak Ibu yang terkasih. Bahwa ajaran tentang pengampunan itu karena adanya dosa yang masif. Dosa yang turun-temurun. Nah, inilah yang harus kita cut. Karena di dalam kitab Keluaran itu dikatakan sampai turunan ke-7 akan merasakan kepahitan jika engkau menjadi batu sandungan dan duri di dalam daging bagi sesamamu. Tapi jika engkau mengerti tentang arti sebuah pengampunan, maka pintu kerajaan, pintu penjara bagimu akan terbuka. Dan engkau akan menjadi orang yang merdeka. Jadi sekarang saudara-saudara yang terkasih, apa itu pengampunan? Kalau tinjauan secara psikologi, pengampunan itu adalah sikap yang menunjukkan kerelaan. Sikap yang menunjukkan kerelaan untuk melepaskan diri kita dari cengkraman, beban, dan tekanan yang begitu kuat untuk kita pikul. Ada kerelaan. Sebab pengampunan itu terbanyak kita tuntut sepihak. Pengampunan itu kadangkala kita hanya pahami secara eksternal. Bahwa orang itu harus minta maaf kepadaku. Harus minta ampun kepadaku. Padahal pengampunan itu bersifat internalitas menuju pada eksternalitas. Itulah yang dikerjakan Tuhan. Yang berdosa di sini saudara-saudara yang terkasih adalah manusia. Yang seharusnya manusia yang harus datang kepada Tuhan. Tapi justru Tuhan yang mengampuni. Ini kan sangat ironi. Mengapa itu terjadi? Kita sering mengatakan, dia yang berbuat salah. Kalau dia yang berbuat salah, jadi dia yang harus datang sama saya. Apalagi saya orang tua kok. Tanda-tandaku melama Tuhan sang tahu. Ya, banyak kejadian seperti itu. Kita selalu menghitung-hitung bahwa kan saya sudah lebih banyak berbuat sama dia. Saya lebih berpengalaman. Saya lebih banyak relasi daripada dia. Masa saya yang akan datang minta maaf. Minta ampun sama dia. Satu kisah cerita begini. Seorang anak yang memperhatikan gaya hidupnya di rumah. Dia punya seorang pembantu. Namanya Mbok Inem. Jadi si anak ini memperhatikan Mbok itu selalu mendapat perlakuan yang istimewa dari ibunya. Dan anak ini cukup rajin juga. Rajin membantu ibunya. Kasih sayang seorang anak laki-laki kalau dengan ibunya itu begitu kuat. Jadi jangan bapak-bapak cemburu. Karena seorang anak laki-laki batinnya selalu dekat dengan ibunya. Karena apa? Cepat atau lambat seorang anak laki-laki itu akan mencari patron. Sosok seorang perempuan yang layak baginya menjadi istri di kemudian hari. Dan patron itu dia cari di dalam sosok ibunya. Jadi selama kita menjadi seorang ibu, mendidik dan mendampingi anak-anak kita dengan gaya uring-uringan, dia akan kehilangan arah. Dia akan kehilangan patron. Perempuan seperti mana yang saya harus pilih nanti? Ini kembali kepada hal memilih. Kalau pasangan suami istri itu, cocokkah kita katakan pilihan? Kalau kita katakan pilihan berarti ada alternatif kan? Kan biasa kami penggembalaan
selama kau jadi bujang dan memutuskan untuk menikah, berapa pacarmu? Dia katakan, cuma satu Pak, cuma ini. Jadi betul ini pilihanmu? Iya, pilihanku. Saya jadi bingung. Cuma satu pacarnya, tapi yang diputuskan untuk mendampingi dia saat itu untuk dibina, dia katakan itulah pilihanku. Jadi dari mana pembanding untuk mengatakan dia adalah pilihannya? Nah, tapi nantilah itu topik yang lain. Jadi sang anak ini betul-betul dekat dengan ibunya. Begitu juga kalau seorang anak gadis selalu menjadikan ayahnya sebagai cermin, contoh. Jadi dia selalu mencari seorang figur suami di dalam diri seorang ayah. Jadi jangan heran kalau anak-anak gadis itu memang dekat dengan ayahnya, tapi ada juga yang dekat dengan ibunya kalau situasinya bapaknya ada di lokasi. Jadi jangan sampai kan pasti banyak pulang komplain nanti, wah mana anak aku ini dekat dengan aku. Nah, kepada siapa dia akan dekat? Bapaknya ada di lokasi, ya kan? Mau tidak mau sama mamanya, ya kan? Tapi sering-sering itu orang mitoskan yang lain. Pak, kas tinggal muka bajumu dulu, nah anakmu selalu ngigau tiap malam itu. Bisa-bisanya bajunya mau mengganti suaminya. Jadi ada ya loncat-loncat mini. Jadi ada seorang teman mau cari istri karena ini sudah agak lambat. Ya, kemudian ibunya bertanya, "Nak, kamu ini sudah berumur kok belum punya pasangan?" Ya, kalau memang tidak ada yang cocok, Mak. Betulkah? Kalau memang saya carikan, ya silakan. Ibunya cepat mencarikan dia, ketemulah dengan sosok seorang perempuan. Kemudian dia katakan, mau enggak kamu menikah dengan anakku? Dia yang mau sih, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Suruh dulu dia pasang gigi. Habis itu dia pulang. Pemanya, nah sudah ada nih. Pokoknya kau menikah, nah kasihan kau nanti kalau tidak ada yang ngurus. Tapi katanya ada satu syarat. Dia bilang apa itu? Katanya kau pasang gigi dulu. Apa jawaban laki-laki itu? Dia bilang, "Mak, kalau itu permintaannya suruh dia ke Londa, banyak gigi di sana. Kalau itu persyaratan untuk menikah." Kadangkala seperti itu. Jadi teringat lagi dengan gigi ini. Kakek nenek pergi ke Kentucky. Kakek nenek bukan kakek nenek yang ada di sini ya. Jadi kakek nenek ini diamati oleh seorang pemuda. Ini anak pemuda ini seorang pengusaha muda sukses. Jadi dia perhatikan dua kakek nenek itu antrian sama-sama. Jadi dia kagum pertama, loh, banyak anak muda tidak betah untuk berdiri ngantri, tapi ini kakek nenek begitu setia ngantri. Pas gilirannya dia beli hanya satu potong ayam dengan satu bungkus nasi. Kemudian dia bawa, dia taruh di meja, dia berhadap-hadapan sambil dia makan bersama. Si pemuda itu tergerak dengan belas kasihan. Aduh, kasihan betul ini mereka. Kok satu bungkus nasi, satu potong ayam dia makan berdua. Akhirnya dia tergerak hatinya, dia membeli lebih. Dan dia katakan sama pelayan, antarkan yang satu ke sana dan antarkan ke meja kami yang lain. Dibawa ke sana, dia katakan, "Kakek dengan nenek, kenapa makan ayam berdua dengan nasi?" Dikatakan, "Memang itu sudah kebiasaan kami." Dia pikir ini mereka tidak punya uang. Dikatakan, "Begitulah kami menjalani perwujudan cinta kasih." Kagum sekali ini sang pemuda, luar biasa. Ternyata semakin tua kita, semakin kuat itu cinta kasih. Jadi kalau ada orang semakin tua, semakin kakek, semakin nenek, dan semakin uring-uringan dipertanyakan itu. Sebab katanya orang ini, ya begitulah caranya dia menjalani cinta kasihnya. Dibilang, "Tidak apa-apa nak, terima kasih perhatiannya. Biar cukup ini saja kami berdua, beginilah." Dibilang, "Tidak kek, nggak apa-apa. Ini saya ikhlas." Dia kasih.
Bilang, enggak bisa. Dia bilang, loh kenapa kaki ini mau nunggu ini nenek sampai selesai makan? Kan ini kakeknya menunggu terus. Ganti yang memang satu nasi, satu ayam, tapi dia kasih duluan itu nenek makan, baru kakek ini jadi menonton terus ini kakek. Makanya disitulah perhatiannya ini si orang muda ini, dia membelikan, tapi kakek bilang jangan, nanti sisanya nenek ini yang saya makan. Kasih betul ini. Dia paksa-paksa ini, dia bilang, nah terima kasih, memang sudah begitu. Soalnya percuma juga makanan ini anak berikan sama saya, karena kami hanya punya satu gigi palsu. Bergantian loh, bayangkan. Sampai gigi palsu nasi sonda iya. Oh. Luar biasa. Nah, jadi lanjut cerita tadi, si anak ini sudah mulai iri sama pembantunya, Mbak Inem. Dia katakan, aduh, mama tidak adil. Akhirnya dia diam-diam menulis surat. Pokoknya dia tulis surat untuk mama. Tolong mama bayar sama Ari. Hari Senin menyapu 100.000. Hari Selasa cuci baju sendiri 50.000. Jadi dia uraikan itu sampai totalnya 1,5. Jadi mohon mama membayar upah Ari. Jangan membeda-bedakan. Mbok Inem selalu diperhatikan, dibayar, dikasih uang. Kemudian dia selipkan di bawah piring makan sang ibu. Setelah itu ibunya pulang, dia intip dari dalam lubang pintu kamar, dia berharap pasti mamanya bertobat. Waktu dia baca, betul waktu dia baca mamanya nangis, neteskan air mata. Ari berpikir, kayaknya resakan itu gara-gara kau membeda-bedakan, itu kan. Jadi senang sekali dia. Sudah, mamanya balas lagi surat itu. Kan tadi cuma surat untuk mama, tapi mamanya tambah dia, Ari anakku sayang. Waktu Ari dilahirkan, mama membayar biaya rumah sakit 1 juta. Ya, kemudian susu kaleng 2 juta. Perlak apa segala macam diuraikan itu sampai 10 juta. Tapi mohon anakku Ari sayang, semua ini jangan dibayar, karena saya melakukan dengan kasih sayang kepadamu. Apa yang kita mau petik di sini Bapak Ibu? Kita sering hitung-hitungan sama orang yang sudah mengasihi kita. Hitung-hitungan sama Tuhan. Mengampuni sesama kita pun begitu sulit, padahal Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Ini adalah pergumulan orang-orang Roma. Bagaimana sih harus mengampuni? Karena begitu berat mengampuni, Bapak Ibu yang terkasih. Hal pertama kita sulit mengampuni ketika batin ini sudah terlanjur luka. Dan menurut psikologi, apa ciri-ciri orang yang pernah luka batin? Orang itu minder. Tidak percaya diri, duduk di depan. Tapi karena kebetulan full ini kursi, jadi seandainya ada yang kosong di depan, saya tidak akan ngomong seperti itu. Jadi katanya orang yang pernah luka batin tidak percaya diri duduk di depan. Coba perhatikan, kalau ada orang menyanyi ya, dan tampil mututulah ke depan, mundur-mundur bang, anal dolo melako, nasi olah kesolan, maleo melangan boko. Siyon terlambu kita male langan boko. Mepet na pindete na mane stop. Ya. Tapi ada juga orang yang maju ke depan, langsung dia berdiri begini. Tapi malah itu yang kita tertawai. Padahal dia punya mental. Dia belum terkontaminasi dengan yang namanya luka batin. Jadi seharusnya kita jaga jangan sampai kita menyakiti siapapun. Supaya mereka itu tidak berada di dalam apatisme, pesimisme, dan perasaan yang minder. Sampai mengampuni pun dia sudah tidak berani. Karena orang yang tidak berani mengampuni itu adalah orang yang berada di dalam ketakutan yang berlebihan. Ketakutan apa? Takutnya orang itu diampuni dan besok lusa dia ulangi. Itu yang sering terjadi. Ketakutan.
Kemudian yang ketiga, selain daripada luka batin tadi itu, adalah orang yang betul-betul punya masalah yang besar dengan seseorang. Itu 3 hal pokok yang membuat kita sulit mengampuni. Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Roma bahwa sampai kapanpun engkau tidak bisa mengampuni sesamamu jika tidak memiliki kasih. Dalam pertama Korintus 13 ayat 13 ada 3 hal yang pokok, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang paling utama dari ketiga hal ini adalah kasih. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menikah tanpa kasih sayang. Tidak ada orang yang dilahirkan, dibesarkan, dan diselamatkan tanpa kasih. Jadi sampai kapanpun kita akan terbelenggu di dalam pemahaman luka batin, menghitung-hitung berapa besarnya dosanya sama saya, dan ketakutan jangan sampai saya ampuni dan besok lusa dia ulang. Tidak akan pernah kita lakukan pengampunan itu kalau bukan kasih yang kita gerakkan di dalam diri. Kasih yang mana? Kasih agape, kasih yang tidak punya untung rugi di dalamnya, tapi kasih yang tulus diberikan kepada manusia. Bukan kasih do'uddes. Saya melakukan supaya di kemudian hari mereka juga melakukan kepadaku. Kasih itu yang harus kita gunakan Bapak Ibu. Mengapa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada sesuatu yang lebih istimewa di dalam dunia ini selain daripada kasih. Nah karena itu, bagaimana jika seseorang tidak punya kasih? Orang itu akan gampang diadu domba. Ceritanya binatang-binatang buas lagi ini. Mereka bertiga. Banteng, harimau, dan serigala. Serigala egois, mau hidup sendiri, mau berkuasa sendiri. Sampai dia punya akal licik. Dia katakan supaya teman-temanku binatang-binatang buas yang lain dapat kusingkirkan tanpa melalui tanganku sendiri, maka saya harus mengadu mereka. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita loh. Jadi si serigala mendatangi banteng di hutan itu. Mas bro, tahu bagaimana harimau itu? Sudah begitu banyak kawan-kawan bro diterkam oleh harimau. Kepalanya banyak di dalam sumur di tengah hutan. Coba perhatikan. Wah, sudah mulai geram. Ini harimau. Luar biasa marahnya dia sampai dia menuju ke sumur itu. Si serigala cepat-cepat mendampingi juga si banteng. Dan bahasa yang sama. Dia kasih adu. Begitu banyak kepala banteng di dalam. Sebagai bukti bahwa begitu banyak saudara-saudara banteng yang jadi korban karena harimau. Begitu juga banyak kepala harimau gara-gara korban daripada banteng. Mereka sama-sama ke sana, ketemu di sana. Mereka melihat ke dalam sumur. Kan biasa kalau kita melihat ke dalam sumur yang kelihatan bayangan kita kan. Waktu banteng melihat, betul kepala banteng banyak di bawah. Dasar. Semakin marah dia. Datang juga harimau melihat ke bawah, kepala harimau semua di bawah. Akhirnya ini orang yang tidak menggunakan iman. Akhirnya mereka berperang, saling bunuh-bunuhan terjadi di antara mereka. Tidak ada yang hidup. Akhirnya serigala merasa menang. Seperti itulah iblis mengadu kita saudara-saudara yang terkasih untuk tidak saling mengampuni. Supaya kita sama-sama binasa. Jadi pengampunan merupakan syarat untuk mengenal dan merasakan bagaimana kerajaan sorga dihadirkan Yesus ke dalam dunia. Karena itu janganlah kita menyia-nyiakan kerajaan ini karena kita tidak mau mengampuni. Karena orang bijak mengatakan begini, mulia kalau kita minta maaf kepada orang jika kita merasa bersalah. Dan lebih mulia lagi ketika kita mengampuni orang yang meminta maaf kepada kita.
Bayangkan, mulia kalau kita meminta maaf. Tapi lebih mulia lagi kalau kita memaafkan orang atau mengampuni orang yang meminta pengampunan dari kita. Jangan seperti dari perumpamaan yang kita baca tadi. Orang yang berhutang 10.000 talenta. Dan dia datang kepada sang majikan. Berharap bagaimana hutangnya itu dihapuskan. Dan betul harapan itu terjadi pada dirinya. Itu menggambarkan Bapak Ibu bahwa apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi ucapan kita itu adalah doa kepada Tuhan. Dan tidak ada satupun doa kita yang tulus yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Keadaan itu dirusak sendiri oleh orang itu. Ketika dia keluar dari rumah majikannya dan dia berjumpa lagi dengan kawannya yang berhutang juga. Maka malah dia mencekik dan berlaku kasar dan kejam kepada kawannya itu dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan apa akhir atau ending dari gaya hidup yang egois itu? Orang itu dikatakan diserahkan kepada algojo dan dihabisi. Jadi saudara-saudara, gaya hidup egois tidak cocok untuk kerajaan Allah. Karena jelas sanksinya di sini. Jika ada di antara kita yang mengampuni sesama kita tanpa hati yang tulus ikhlas, demikian pun Bapa kita di sorga akan memberikan pengampunan itu tanpa tulus dan ikhlas. Itulah yang terjadi di Keluaran bacaan kita tadi mengenai orang-orang Mesir yang mengejar orang Israel sampai di Laut Teberau. Ya, Tuhan katakan kepada Musa ketika Musa lagi bingung, ya, Musa ini Tuhan, kami ada di tepi Laut Teberau. Apa yang harus saya perbuat? Pasukan Firaun sudah ada di dekat, sudah ada di belakang, sudah dekat. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang ada padamu, Musa? Yang ada pada Musa waktu itu apa? Tongkat. Tuhan katakan angkat tongkatmu. Coba. Apa hubungan malapetaka, ancaman yang sudah dekat di belakang dengan tongkat? Ini bukan kambing atau domba yang akan diusir dengan menggunakan tongkat. Ini segerombolan pasukan Mesir. Menggunakan kereta-kereta kuda. Tidak main-main, lengkap dengan persenjataan. Tapi Tuhan katakan apa? Angkat tongkatmu. Ini Allah lakukan untuk melihat sejauh mana kesetiaan kita. Ketaatan kita kepada Tuhan. Ini kalau dikatakan soal domba, soal kerbau masih bisa kita usir pakai tongkat itu. Tapi ini angkat tongkatmu. Tapi karena kesetiaan Musa dia mengangkat tongkat itu. Dan dia mengarahkan ke laut itu dan laut itu terbelah dua. Itu mau mengingatkan kita Bapak Ibu yang terkasih bahwa bagi Allah yang sudah mengampuni kita adalah Allah yang tanpa batas. Karena itu kita pun harus mengampuni tanpa batas. Karena Allah kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara kita jangan menjadi orang Kristen yang pesimis. Orang Kristen yang apatis tentang kehidupan. Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu. Karena itu jangan mencoba-coba membesar-besarkan masalahmu di hadapan Allah yang maha besar. Dan jangan merawat kepahitan di dalam dirimu. Jangan bertumbuh di dalam kepahitan. Sebab Allah adalah yang mujizat. Allah adalah yang berkuasa, yang penuh kasih, yang penuh rahmat. Bukan kepahitan. Banyak orang bertumbuh di dalam kepahitannya, di dalam dendamnya, di dalam amarahnya. Dan coba diskusi dengan orang yang bertumbuh di dalam amarah, dendam. Apakah orang itu tenang atau tidak? Kutanya kamu. Pasti kamuflasenya luar biasa. Tapi ingat kamuflase ada batasnya. Kita pura-pura suka, damai, tapi sesungguhnya di hati kita seperti duri. Sedikit bergerak tertusuk lagi, sakit lagi. Jadi Tuhan katakan jangan kita bertumbuh. Dan ini pesan Yesus kepada Petrus. Ketika Petrus katakan engkaulah Mesias anak Allah. Dan Yesus katakan bukan engkau yang mengatakan tapi Bapakku di sorga.
yang mengatakan itu di dalam dirimu. Karena itu janganlah engkau menjadi batu sandungan. Janganlah engkau menjadi duri. Ini adalah peringatan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya yang sudah diampuni dan yang sudah ditebus. Tidak main-main penebusan Allah kepada kita. Tidak ada sedikit pun andil kita. Kita tidak pernah membayarnya. Coba Bapak Ibu ingat kemarin waktu oksigen, waktu COVID itu luar biasa langkanya, mahalnya dan sebagainya. Dibandingkan dengan oksigen yang Tuhan sudah berikan kepada kita sudah berpuluh-puluh tahun. Gratis. Di mana ucapan syukur kita? Di mana terima kasih kita kepada Tuhan? Jadi Tuhan mengingatkan orang-orang Israel betapa baiknya Tuhan. Sampai laut dibelah. Laut adalah simbolisasi kematian. Simbolisasi malapetaka. Tapi apa? Malapetaka itu dikatakan akan dilewati. Malapetaka itu akan ditaklukkan. Nah, ini kekuatan cinta para pendahulu-pendahulu orang Toraja dulu tahun 70-an. Kalau dia jatuh cinta yang luar biasa itu dia katakan apa? Lautan akan kuseberangi. Bukit akan kudaki. Tapi hujan rinti-rinti aku tak datang. Karena ada flu Hongkong. Jadi orang Israel melintasi laut Tebraun karena kuasa Tuhan. Itu mau mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak bisa disandingkan dengan dosa. Dosa tidak berkuasa. Dosa tidak punya nyali terhadap kasih Allah. Karena itu jelas di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu adalah sebuah catatan yang disampaikan Allah kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga melalui pengampunan tanpa batas ini saudara-saudara yang terkasih, jangan kita yang membatasinya. Seperti Petrus kan? Bagaimana caranya? Ini kan dia bertanya kepada Yesus. Guru, Tuhan, apa yang harus kuperbuat jika aku mau mengampuni saudaraku jika berbuat dosa kepadaku? Apakah 70 kali? Itu kan terbatas. Tapi Yesus memberi lagi lebih. 70 kali 7 kali. Artinya jika kita berbuat, jangan kita lakukan itu dengan tendensius. Kita harus lakukan dengan kerelaan. Sebagaimana definisi pengampunan itu. Kerelaan. Untuk melepaskan diri kita dari berbagai beban pemikiran. Coba Bapak Ibu yang kekasih. Dem masalami. Mi ampuni kamu tu kali mi ampuni duka. Tenang. Saya sering katakan kepada PPGT. Apalagi katekisasi saya katakan. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, jangan itu dijadikan beban untuk melangkah. Tapi ampuni saja langsung di dalam hatimu. Kendati dia terus berulang-ulang berbuat dosa, itu urusannya dengan Tuhan. Yang penting urusanmu dengan Tuhan selesai. Mengampuni orang yang setiap melakukan kesalahan kepadamu. Tapi itu tunjukkan kepadanya bahwa engkau mengampuni dia. Sebab ajaran Yesus, doakanlah musuh-musuh. Jangan membalas kepada musuh. Jika dia menampar pipi kirimu, berikan pipi. Nah, murid dong kira-kira tuh. Jika dia melemparmu dengan batu, lempar dengan kapas. Paling dalam penatang, kampai, kusuli pa. Kumahot pa pada kau nata aku singgung kau demi mimbar. Pasti kumingki-mingki bang muti cinta. Nah sangat mau menjadi pemenang. Jadi dengan gaya seperti itu tidak akan pernah kita disebut sebagai pemenang dan jagoan. Malah kita ditertawai orang. Sebab orang yang tidak mau mengampuni sesamanya adalah orang yang tidak akan pernah melihat kemuliaan yang sesungguhnya. Sebab sakit hati selalu menjadi tabir pemisah antara kemuliaan dengan dirinya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari dalam kehidupan kita sungguh-sungguh mengampuni diri kita. Diri kita dulu, baru orang lain. Jadi banyak orang menghukum dirinya. Anaknya yang berbuat salah, dia yang bergumul. Aduh, anak aku begini dan begitu. Enggak ada orang tua yang mengajar anaknya untuk berbuat salah.
Kalau itu pun terjadi, anggaplah itu sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kita merenung bagaimana membedakan antara yang baik dengan yang jahat, kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah. Sebab di dalam semua peristiwa Tuhan menyingkapkan mutiara kehidupan supaya kita belajar mengenal Allah yang sesungguhnya dan belajar mengampuni dengan hati yang tulus dan ikhlas. Amin. Saat ini kita akan mengutus beberapa tenaga guru sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu yang punya kerinduan menjadi guru sekolah minggu segera mendaftar kalau ada yang mau. Seperti mereka yang 4 ini. Saudara-saudara, seperti yang sudah diumumkan dalam beberapa ibadah hari Minggu bahwa kalau tidak ada halangan, hari ini kita akan mengutus ke-4 orang pelayan guru sekolah minggu yang akan mengabdikan dirinya di dalam dunia pelayanan. Dan di tengah-tengah kita sudah ada 4 orang yang menggunakan warna pink, ya, warna sekolah minggu. Firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia jugalah yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Sebab kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan jikalau bukan Tuhan yang mengawal setiap kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Nah, karena itu saya persilakan kepada beberapa saudara kekasih kita yang akan diutus sebagai seorang guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Laharoi. Di antaranya pertama Arta Batu, silakan berdiri, maju di depan. Kemudian Yisrael Yunus Kende. Kemudian yang ketiga Yunita Lolodatu. Yang keempat Rizka. Saudara kekasih kita ini sudah ditetapkan di dalam keputusan sekolah minggu yang di-SK-kan oleh Majelis Gereja Jemaat Laharoi pada surat keputusan 64 garing Majelis Gereja Toraja Jemaat Laharoi 2023, bahwa Gereja Toraja bertanggung jawab untuk pengajaran anak-anak sekolah minggu. Karena itu perlu kita melayangkan pelayanan rohani sebagai kesaksian dan pendampingan bagi anak-anak kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Karena itu biarkanlah saudara-saudara kita ini menerima panggilan itu sebagai kesempatan untuk melayani anak-anak sebagai anggota kerajaan Allah. Semoga saudara-saudara kekasih kita ini tetap beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai guru sekolah minggu dan setia bagi Tuhan dalam pengenalan dan pengetahuannya dan waktu, bakat dan harta milik serta apapun yang dimiliki oleh saudara-saudara kekasih kita ini untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan Tuhan melalui sekolah minggu. Agar hal itu nyata bagi sidang jemaat dan di hadapan Tuhan di sini kita akan mendengar jawaban dari ketiga saudara kekasih kita. Yang pertama, dijawab secara serempak ya.
Yakinkah saudara-saudara bahwa pilihan atas diri saudara sebagai guru sekolah minggu Jemaat Laharoi adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah saudara-saudara yakin? Terima kasih. Kedua, mengakukah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah saudara-saudara percaya? Ketiga, berjanjikah saudara untuk melaksanakan tugas sebagai guru sekolah minggu dengan tekun dan setia serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja? Apakah saudara Arta Batu berjanji? Saudara Yisrael Yunus Kendek berjanji? Saudari Yunita Lolodatu berjanji? Saudari Rizka berjanji? Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saat ini saudara-saudara akan diutus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai guru sekolah minggu Jemaat Laharoi, sebagai kawan sekerja Allah. Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan keempat saudara kekasih kita tetap berdiri di depan, dan kita mohonkan berkat bagi mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini sebagai guru sekolah minggu. Kita nyanyikan Mazmur 134 ayat 3. Jemaat silakan duduk kembali. Silakan menghadap ke jemaat. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang akan diemban sebagai guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Laharoi. Bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya, sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan yang kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil para pelayan-pelayan-Mu untuk mengambil bagian di dalam perwujudan kerajaan Allah, yakni guru-guru sekolah minggu yang saat ini telah mengaku, percaya dan berjanji untuk memberitakan Injil kesetiaan Allah, sehingga mereka disebut sebagai anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh untuk menjadi surat-surat Kristus bagi anak-anak sekolah minggu. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala pekerjaan dan usaha pelayanan anak-anak Tuhan ini. Biarlah mereka melakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas, bahwa Kristus yang memanggil, Kristus yang menetapkan dan mengutus untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia.
Karuniakan Roh Kudus-Mu kepada mereka, sehingga mereka bersemangat, bergembira, dan tidak terlilit oleh masalah kehidupan dunia ini. Tapi mereka terus melangkah, bergandengan tangan, berjalan bersama dengan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kami mohon semuanya ini Tuhan, di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, ada kesaksian mereka, selesailah pengutusan ini, dan ada kesaksian mereka untuk bernyanyi, tapi bukan cuma kuartet, harus dibantu dengan teman-teman yang lain. Silakan.
kasih puji-pujian dari guru-guru sekolah minggu. Mudah-mudahan ada keprihatinan kita melihat mereka tampil tadi. Apa kira-kira keprihatinan kita? Kalau pitu enggak le, misa ari kasihan tumone. Jadi sekarang anak-anak gadis kita, cewek-cewek itu atau anak perempuan itu sedang mau mencari patron kemana. Di tengah-tengah kurangnya laki-laki menjadi guru sekolah minggu. Itu luar biasa menjadi renungan bagi kita. Mudah-mudahan yang punya anak laki-laki motivasi untuk bisa menjadi guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu tadi sekedar informasi Bapak Ibu, kita sudah asesmen semua itu. Dan kita mapping. Sebagian mereka kita tempatkan sesuai dengan hasil asesmennya untuk menjadi guru persiapan. Yang betul-betul memikirkan bagaimana mempersiapkan cerita, lagu-lagu pada saat itu. Ada juga yang kita khususkan atau kita mapping untuk menjadi yang bercerita, yang memimpin liturgi, kemudian kreator yang menciptakan alat-alat peraga, video-video singkat dan sebagainya. Ada juga wali kelas. Wali kelas itu yang akan mengetahui pertumbuhan rohani anak-anak sekolah minggu. Siapa yang jarang masuk, yang berulang tahun, yang kurang sehat, ya. Dia adalah konselor dari anak-anak sekolah minggu. Jadi dia yang akan menjadi ibu rohani bagi anak-anak sekolah minggu. Jadi guru-guru sekolah minggu tadi itu sudah kita tempatkan pada hasil asesmennya sesuai dengan kompetensi mereka. Karena kita Gereja Toraja sudah berada pada apresiatif inquiry. Semua potensi yang ada di dalam diri kita harus ditopang, didorong supaya orang memberi pelayanan sesuai dengan potensinya. Jadi mereka-mereka ini jangan lagi diceramai kalau ada kegiatan sekolah minggu untuk mencari hal-hal yang mereka butuhkan. Dukung mereka. Karena mereka melayani bukan hanya anak-anaknya, tapi cucu-cucu kita, anak-anak kita. Di mana kita tidak punya waktu banyak mengajar, mendampingi anak-anak kita. Mereka punya waktu untuk itu. Jadi puji Tuhan sudah lengkap ruangan kita di sini, fasilitas kita. Kalau mereka ibadah itu sudah sebagian pakai musik, keyboard, karena sudah ada juga anak-anak sekolah minggu yang ikut les keyboard dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi perenungan bagi kita untuk terus mendukung anak-anak sekolah minggu. Sebab dengan cara seperti ini kita akan menuai majelis gereja yang kompetitif nanti, kredibel dalam tugas panggilannya. Sebab selama ini kita tidak pernah mempersiapkan dari awal generasi atau sumber daya menjadi pelayan. Jadi sekarang kita mencoba itu sehingga waktunya nanti pada saat menikah sudah aman. Tidak ada lagi orang mengundurkan diri kalau ada penjaringan majelis gereja. Dan itu harapan kita tahun ini. Jangan mengundurkan diri. Jangan. Kecuali kalau betul-betul kita ada di luar. Itu lain halnya itu. Tapi kalau kita masih ada di sekitar warga jemaat, lakukanlah yang masih bisa kita lakukan. Itu. Jadi tidak menutup diri juga kalau memang ada yang betul-betul tidak memungkinkan waktunya ya. Tetapi kalau banyak waktunya yang memungkinkan baru kita alasan yang lain-lain saya kira perlu kita pertimbangkan. Oke? Jadi jangan sampai karena ada ketua tim di sini, ketua timnya ya. Jadi ada Pak Salewa di sini, dia adalah ketua tim pemilihan. Ya, kalau sekarang ini berpacu dengan KPU untuk menyukseskan ini. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Tuhan memberkati puji-pujian guru-guru sekolah minggu. Mari kita berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri. Dan kita mengucapkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa
Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan gereja atau raja bahwa Allah berfirman kepada anak-anaknya yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju Allah. Bapa, Anak, Roh, kita nyanyikan ayat yang kedua dan 4. 2 sampai 4. Bapa Sang Pencipta alam semesta, Kau pun menjaganya untuk selamanya. Yesus, Kau muhalis, kawan terdekat, namamu terpuji, kini dan tetap. Roh Kudus diami hati umat-Mu, biar hidup kami layak dan teguh. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita diingatkan dari nats persembahan dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-22. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kembali diingatkan di depan ada kotak khusus mutasi pendeta dan kotak pembangunan, diharapkan perhatian dan dukungan segenap warga jemaat. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Tuhan ambil hidupku. Ayat yang pertama dinyanyikan kantoria, ayat kedua dinyanyikan laki-laki, ayat ketiga dinyanyikan perempuan, dan ayat keempat kita semua. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ayat 2 laki-laki. Kuatlah suaraku, hanya mengagungkanmu, dan serahkan lidahku jadi saksi Injilmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan
kita kembali ke ayatnya yang pertama. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Segerakanlah kasih-Mu penuhnya dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Pada ibadah pagi ini ada persembahan syukur dari warga jemaat untuk kita lelang bersama. Untuk itu dipersilakan Bapak Z Malawa untuk memimpin kita dalam lelang. Kita masuk dalam persembahan natura dari Bapak dan Naruan dan Pak Garani, Rusdi Garani. Ini untuk semuanya untuk persembahan pembangunan. Kita mulai untuk pisang. Silakan ditawar. 50.000 satu kali. 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 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Ya, yang kedua, ini enak untuk jadi pisang sanggar ini. Ya, silakan. Silakan ditawar. 300 satu kali. 300.000 satu kali. 300.000 dua kali. 300.000 tiga kali. Ya, masih ada, silakan ditawar untuk pembangunan. 50.000 satu kali. 50.000 satu kali. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Ya, selanjutnya silakan ditawar. 50.000 satu kali. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Ya, terakhir untuk pisangnya. Silakan ditawar. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. Berapa?
200.000 satu kali. 200.000 satu kali. 200.000 dua kali. 200.000 tiga kali. Ini bagi ibu-ibu sudah ke pasar lagi. Ini ada lombok mahal. Silakan ditawar semua untuk pembangunan. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Lanjut. Silakan ditawar. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Sisa 3 bungkus. Silakan ditawar. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Ya, selanjutnya silakan ditawar. 50 satu kali. 50 satu kali. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Ya, ini terakhir ya. Silakan ditawar. 50.000. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Ya, demikian natura kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyumbangkan dan terima kasih yang telah berpartisipasi di natura kita pagi ini. Tuhan berkati. Selanjutnya dipersilakan persembahan pujian sektor 10.
sektor 10. Jadi sudah 2 minggu berturut-turut kita ada 12 sektor. Ya, mudah-mudahan sektor-sektor yang lain juga mengisi jam-jam ibadah seperti yang kita laksanakan hari ini supaya pengembangan pelayanan kita. Jadi terima kasih kepada sektor 10, sekalipun korseknya tetap bertengger pada pelatih ya. Dan ada beberapa oma-omanya yang sebagai penasehat belum turun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Seperti yang diumumkan bahwa kalau tidak ada halangan, kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada tanggal 1 Oktober. Maka saat ini kita akan mendengar formulir sebagai perenungan penghayatan kasih Allah untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan juga kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus untuk turut mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Dan hendaklah kita masing-masing berbuat seperti yang dititahkan Tuhan. Pertama, menyadari dan mengakui segala dosa-dosa kita dengan sungguh di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kita kepadanya dan berharap kelepasan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan hanya merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itulah formulir perjamuan kudus untuk kita renungkan dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu pada pagi ini di tengah-tengah ibadah raya Jemaat Laharoi dalam sebuah penghayatan iman untuk mengampuni tanpa batas, tanpa syarat, atau tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sekat, atau siapapun usia, maupun soal jenis persoalan masalah yang kami hadapi. Kami seperti Kristus yang mengampuni karena begitu besar kasih kepada sesama kami, sehingga kami mampu memperlakukan semuanya itu di dalam iman dan ketaatan kepada Yesus. Terima kasih seluruh jemaat-Mu pada saat ini, Engkau kiranya menolong dan memberkati dalam rumah tangganya masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, maupun sebagai kakek, nenek, anak-anak di dalam tumbuh kembang, juga di dalam pendidikan di jenjangnya masing-masing, di sekitar kota Balikpapan maupun di luar kota Balikpapan, dan juga memberkati anak-anak yatim, anak piatu, yatim piatu, memberkati para janda, para duda, memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu, baik sebagai aparatur sipil negara maupun pengusaha kecil menengah dan juga pengusaha mandiri di dalam bingkai kasih dan kesetiaan Tuhan, di dalam dunia swasta,
yang saat ini dijalani. Sebagian besar anggota jemaat-Mu ada di lokasi karena tugas dan pekerjaan mereka. Tapi kami percaya Tuhan yang akan menolong dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah penyidik dari segala hati dan pikiran kami untuk tahu mengucap syukur, mengampuni akan sesama kami atas dosa dan pelanggaran sebagaimana Kristus lebih awal mengampuni salah dan dosa kami. Terima kasih untuk pelayanan majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, dan pengurus-pengurus OIG, PKB, PWGT, PPGT, dan sekolah minggu dalam bingkai kebersamaan arak-arakan untuk membangun tubuh Kristus. Juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun, baik itu perkawinan maupun kelahiran. Di dalam 1 minggu yang telah kami lalui, Tuhan menjaga dan menopang mereka. Tuhan juga memberkati seluruh program-program kami di dalam jemaat-Mu di sini, baik itu secara sumber daya manusia maupun fisik dan spiritualitas, sosial, budaya, politik, dan berbagai kehidupan bersama yang saat ini ditekuni oleh jemaat Tuhan di sini. Dan segala harapan kerinduan mereka, baik dalam dunia politik di tengah-tengah suasana tahun politik saat ini, berkati hamba-hamba-Mu yang memberi diri di dalam dunia ini, supaya mereka boleh menjadi wakil Allah di dunia birokrasi, dunia politik, dunia praktisi, dunia akademisi, dunia medis, maupun di dalam dunia buruh dan berbagai-bagai kegiatan yang ditekuni baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan memberkati juga multimedia, song leader, pianis, kolektan, dan juga PPA dan liturgos di dalam mengangkat tugas pelayanan pada saat ini, penjemput jemaat, dan juga yang menguangkan natura dan yang sudah memberi natura sebagai tanda ungkapan syukur. Tuhan memberkati yang sudah memberi ucapan syukur melalui kota, persembahan syukur bulanan, juga pundi-pundi yang sudah terisi oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau menyempurnakan semuanya itu. Terima kasih Bapa di sorga untuk TU, koster, sopir, maupun semua pelayan-pelayan yang Tuhan izinkan mengangkat tanggung jawab ini, dan persiapan pemilihan majelis gereja yang sudah masuk tahap penjaringan. Engkau memberkati tim yang sudah melaksanakan dan jemaat yang memberi respon, sehingga memberi kesediaan bahwa Tuhan sungguh baik yang lebih dulu memanggil dan memilih setiap orang yang mau memberitakan Injil. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kemuliaan bagi nama Tuhan melalui pengutusan guru sekolah minggu dan juga puji-pujian dari guru sekolah minggu sektor 10 dan segala keberadaan kami dalam jemaat Laharoi di sini. Engkau yang akan membuka jalan dan membuka tingkap-tingkap langit sehingga damai dan sejahtera Allah boleh menjadi milik pusaka kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, memberkati bangsa dan negara kami dan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat. Terima kasih untuk lawatan Tuhan bagi yang sakit dirawat di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka, yang dalam tahap pemulihan yang sudah mendapat perawatan medis di rumah sakit. Engkau memberkati sehingga semakin merasakan kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas itu, sebagaimana layaknya kami mengampuni dan diampuni tanpa batas dan tanpa syarat apapun, karena Tuhan menyelamatkan kami tanpa syarat dan tanpa batas. Bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang melihat kemuliaan kalau bukan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syafaat kami sampaikan kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan adakah tempat baginya yang menanggung dosamu. Kita lakukan ayat yang pertama dan ketiga. Adakah tempat baginya yang
Saudara-saudara, hiduplah meneladani Kristus yang mengasihi dan mengampuni manusia tanpa batas, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan kembali di dalam kehidupan kita masing-masing dan kiranya kita dapat terus mengikuti perintah Tuhan dan mengasihi musuh kita. Kita nyanyikan, kasihi musuhmu jangan dibenci.